Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah, atas taufik dan hidayah-Nya lah, atas seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan hari ini. Pada pagi hari ini kita mampu melihat dunia, kita mampu menghirup udara yang segar, kita mampu menggerakkan kaki dan tangan kita, adalah nikmat karunia Allah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan takwa, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil akhir, hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya, yang senantiasa mengikuti milah ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menegakkan dan memperjuangkan tegaknya ad-dinul Islam di muka bumi ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di agenda Ngabalis, ngaji bareng Al-Qais, yang setiap pagi kita hadir menemani para pemirsa untuk memberikan kajian-kajian, hadis-hadis dan makalah-makalah para ulama sebagai nasihat untuk diri kita, nasihat untuk hati kita, agar kita senantiasa terikat dengan Allah, agar hati kita senantiasa dekat dengan Allah, agar iman kita semakin kuat, ketaatan kita semakin memuncak, dan ketakwaan kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji nanti, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini senantiasa menjadikan ladang pahala, senantiasa menjadi keberkahan, menambahkan kebaikan kita, menambahkan pahala kita, menambahkan iman kita, menambahkan ilmu kita, hingga kita akhirnya ditetapkan Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang senantiasa tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang senantiasa berjuang di jalan Allah untuk tegaknya peradaban yang mulia, yaitu peradaban Islam, peradaban yang sangat luar biasa yang akan menyelamatkan manusia selamat di dunia dan juga selamat di akhirat kelak, bertemu dengan Allah di surganya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita sampai pada makalah yang ke-16 dari kitab Nasaihul Ibad. Dikatakan kila annas sahwatu tusirul muluka abidan wa sabru yusirul abida mulukan, ala tara ilal yusufa wa zulaikha. Dikatakan bahwa nafsu itu bisa mengakibatkan raja menjadi budak, sedangkan kesabaran menjadikan seorang budak menjadi raja. Tidakkah Anda tahu cerita Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud kalimat ini bukanlah berbicara tentang status sosial semata, tetapi tentang siapa yang menguasai dan siapa yang dikuasai. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, orang yang mengikuti perasaan prasangkanya,
Orang yang mengikuti nafsu-nafsunya, meskipun ia seorang raja, sebenarnya mereka itu adalah menjadi budak dari hawa nafsunya. Ia tidak bebas karena selalu diperintahkan oleh keinginannya, karena selalu diperintahkan oleh syahwatnya, karena diperintahkan oleh nafsu-nafsunya. Sebaliknya, orang yang mampu bersabar, menahan hawa nafsunya, walaupun ia seorang budak, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi raja yang mulia, yang dihormati, yang disegani, dan memiliki kekuasaan. Jadi ukuran kemuliaan seseorang bukanlah pangkat, jabatan, kedudukan, tetapi ukuran kemuliaan seseorang adalah kemampuan mengendalikan diri. Mengapa Nabi Yusuf dan Zulaikha dijadikan contoh dalam makalah ini? Karena kisah mereka adalah yang paling jelas dalam Al-Quran, sehingga menjadikan contoh untuk umat ini. Pertama, Nabi Yusuf adalah seorang budak, tetapi sabar. Nabi Yusuf dijual oleh seorang menjadi budak di Mesir. Suatu hari Zulaikha, istri pembesar Mesir itu, menggodanya agar berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua pintu istana dikunci, tidak ada seorang pun yang tahu, tidak ada orang lain yang melihatnya. Namun Nabi Yusuf pun hanya berkata, wa'adallahi, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih memilih di penjara daripada berbuat dosa. Kesabaran inilah yang akhirnya mengangkat derajat beliau. Setelah keluar dari penjara, Allah menjadikan beliau Nabi Yusuf sebagai bendahara negara Mesir, bahkan memegang kekuasaan terbesar di kota itu. Inilah yang dimaksud dengan menjadikan budak menjadi raja. Awalnya Nabi Yusuf adalah budak, karena kesabarannya akhirnya menjadi pemimpin negeri itu. Yang kedua, Zulaikha. Zulaikha adalah wanita bangsawan, tetapi diperbudak oleh syahwatnya, diperbudak oleh nafsunya, diperbudak oleh keinginannya. Menurut kisah yang masyhur dalam kitab-kitab tafsir, Zulaikha adalah istri seorang pejabat tinggi Mesir. Ia hidup dalam kemewahan dan kehormatan. Namun ketika dikuasai hawa nafsunya, dikuasai keinginannya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ia mengejar Nabi Yusuf, mengunci pintu, bahkan berdusta kepada suaminya, bahkan menyebabkan Nabi Yusuf di penjara. Padahal kedudukannya sangat tinggi, tetapi karena diperbudak syahwat, ia kehilangan kehormatannya. Inilah yang dimaksud syahwat menjadikan raja, menjadikan budak. Raja menjadi budak, bukan budak secara fisik, tetapi dia diperbudak oleh hawa nafsunya. Apa hikmah dari kisah ini? Musuh terbesar manusia adalah hawa nafsunya. Kesabaran dalam meninggalkan maksiat adalah jalan menuju kemuliaan. Kemuliaan tidak diukur dari harta kekayaan, kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang, tetapi diukur dari ketakwaannya. Kisah Nabi Yusuf mengajarkan bahwa menjaga kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dibalas dengan kemuliaan yang besar. Bahkan para ulama mengatakan orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya adalah pemenang yang sesungguhnya. Sedangkan orang yang dikalahkan oleh hawa nafsunya, walaupun ia memiliki dunia seisinya, seluruhnya, hakikatnya ia adalah seorang budak. Inilah pelajaran yang mengajarkan kepada kita bahwa kesabaran akan mengangkat derajat, sedangkan nafsu akan menjatuhkan martabat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.